Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Bu Yesi harap kalian tetap semangat, tetap sehat, dan selalu ceria. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran ketiga. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu ya anak-anak ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Ya anak-anak, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia secara seksama. Yang kedua, dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap provinsi secara kritis. Yang ketiga, dengan mengamati peta, siswa mampu menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. Yang keempat, dengan diskusi, siswa mampu menunjukkan daerah-daerah persebaran agama di Indonesia pada peta secara benar. Yang kelima, dengan wawancara, siswa mengidentifikasi keberagaman penduduk di daerah tempat tinggalnya secara bertanggung jawab. Dan yang keenam, dengan membaca dan menulis, siswa menentukan ide pokok dari bacaan secara tepat. Ya anak-anak, kita mulai pembelajaran tiganya. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Nah, di sela-sela istirahat, Pak Anto dan Beni memerhatikan lingkungan alam sekitar. Di sebelah timur mengalir sungai dengan aliran airnya yang jernih dan deras. Di sebelah barat terbentang luas ladang sayur. Di sebelah utara berbaris perbukitan yang ditumbuhi berbagai pohon. Adapun di sebelah selatan berdiri tegak gunung, tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa. Pak, saya merasa sangat beruntung lahir dan hidup di Indonesia. Tanahnya subur dan alamnya sangat kaya, kata Beni. Beni, kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466 pulau yang ada menurut Kepala Badan Informasi Geospasial dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Jelas Pak Anto. Wah, saya makin bangga jadi anak Indonesia, sahut Pak Anto. Sahut Beni. Ya anak-anak, ayo mengamati. Amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut. Nah, di sini kepadatan penduduk menurut provinsi 2010 ya ini ya.
Ini ya anak-anak ya, sesuai dengan gambarnya ya, ini hijau, hijau pupus, hijau, kuning. Ini yang paling padat itu adalah yang merah. Di sini gambar ya, sesuai gambar. Yang paling padat itu adalah Pulau Jawa. Dan yang paling jarang penduduknya ini di Pulau Papua. Nah, ayo mencoba berdasarkan peta di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Pulau mana anak-anak? Nah, ini. Nah, pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya? Pulau yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Papua. Berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Jumlah kepadatan Provinsi Lampung adalah 50 sampai 100 orang per kilometer kubik. Kita bisa lihat ya dari gambarnya ya, Pulau Lampung ya. Di sini. Nah, ini di sini ya. Kemudian berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat adalah kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Berapa jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Nah, tempat tinggal kalian di mana? Di Jawa. Jawa berapa? Nah, Jawa di sini ya. Berapa ini? 600 sampai 1200 ya anak-anak ya. Ayo mengamati, kita amati lagi ya ini peta ya. Amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kamu telah mengamati dan memahami persebaran suku-suku bangsa di Indonesia melalui peta di atas. Sekarang sebutkan dan tunjukkan suku-suku yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia berikut. Nah, di sini. Ini adalah tugas 1, kalian bisa buka halaman 79 ya. Di sini yang pertama ada gambar Pulau Jawa, ada gambar Sumatera, ada gambar Pulau Kalimantan, ada gambar yang keempat ini ada Sulawesi ya, ada yang kelima Papua, Nusa Tenggara, kemudian Maluku dan Bali. Nah, di sini ada gambar pakaian adat ya, pakaian adat. Nah, sekarang kalian tarik garisnya. Kalau misalnya kalian mau ini difotokopi boleh, atau kalian mau ditulis menggunakan kolom seperti ini juga boleh. Misalnya Pulau Jawa gambar ke berapa? Misalnya gambar ke 1, 2, 3, 4, 5. Tulis di sini gambar 5 ya. Sumatera gambar ke berapa? Misalnya gambar ke 1, tulis 1. Begitu ya anak-anak ya. Ini tugas pertama kalian. Kemudian ayo berdiskusi. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Adapun Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Coba diskusikan dengan temanmu daerah-daerah persebaran agama di Indonesia. Berilah tanda-tanda seperti berikut pada daerah di peta sesuai persebaran agamanya. Nah, di sini ada Islam gambarnya biru, kemudian Katolik gambarnya merah, Buddha gambarnya kuning, Kristen orange, kemudian Hindu ada gambar ungu, dan Konghucu ada gambar pink. Nah, coba anak-anak. Nah, di sini Bu Yesi sudah punya ya. Nah, di sini Sumatera. Ya, Sumatera Utara ini kebanyakan ada Katolik ya. Kemudian ini Sumatera Barat Islam, Lampung Islam, Sumatera Selatan Islam ya. Kemudian ini juga ada Jawa Barat, Jawa Timur ya, Jawa Tengah. Ini juga kebanyakan Islam. Dan ini di pulau mana ini? Pulau Bali ya, ini di Pulau Bali kebanyakan Hindu, kemudian di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat kebanyakan ini ada yang Kristen dan Katolik ya anak-anak ya. Kemudian ini
Di Papua juga kebanyakan Kristen dan Katolik. Di Maluku, ya, Kepulauan Maluku kebanyakan Islam. Di Sulawesi ada yang Islam dan ada yang ini Kristen, ya. Kemudian di Pulau Kalimantan, di sini ada yang Islam, ada yang Kristen, Katolik, dan ada yang Hindu. Nah, Konghucu di mana? Konghucu ini adalah agama minoritas, jadi tidak kebanyakan di berbagai provinsi ada, ya. Karena minoritas, jadi tidak terpampang di sini. Kita lanjut ya anak-anak ya. Ayo mengamati. Wah, beragam sekali ya penduduk Indonesia. Untuk mengetahui keberagaman kondisi penduduk Indonesia, bisa kamu mulai dengan mengamati lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat mengetahui dengan melakukan wawancara dengan orang tua, perangkat RT dan RW, kepala desa, ataupun tokoh masyarakat. Lakukan wawancara dengan kelompok belajarmu. Sebelum memulai wawancara, lakukan dulu berbagai persiapan di antaranya. Nah, dalam membuat wawancara, ya, yang pertama kita harus lakukan itu, yang pertama adalah tentukan tempat dan waktu wawancara. Kemudian yang kedua, tentukan korespondennya. Ya, korespondennya itu siapa? Narasumbernya itu siapa? Nah, kemudian yang ketiga, tentukan tugas masing-masing anggota. Yang keempat, siapkan peralatan, ya. Kemudian yang kelima, susunlah pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Jadi sebelum kalian melakukan wawancara, ada beberapa persiapan yang harus kalian lakukan. Ini ada 5 ini, ya. Ada 5 ini harus kalian persiapkan sebelum memulai wawancara kepada orang lain. Nah, di sini tema wilayah tempat tinggalku adalah Indonesia kecil, ya. Hal yang menjadi perhatian agama, suku, kemudian tingkat ekonomi penduduk, tingkat pendidikan penduduk. Nah, tuliskan hasil wawancaramu pada kolom berikut. Di sini silakan kalian bisa, ini tidak usah dibuat tugas, ya. Kalian hanya tahu saja, atau kalian mau langsung bertanya kepada ketua RT RW juga boleh, tidak apa-apa. Nah, Benny ingin sekali menjadi anak yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Namun, Benny bingung ingin memulainya dari mana. Karena lingkungan tempat tinggalnya sangat beragam, baik dari sosial, budaya, agama, suku, profesi, maupun sumber daya alamnya. Walaupun demikian, semua warga hidup dengan rukun. Mereka saling membantu, terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kepedulian mereka juga sangat tinggi apabila ada salah satu warga yang sedang mengalami kesusahan, seperti saat ada orang yang sakit, ada orang yang meninggal, dan lain-lain. Nah, di sini anak-anak ada sebuah bacaan, ya. Ayo membaca kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai, dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama.
kerukunan antara umat beragama yang satu dengan agama lain, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Kerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Kerukunan umat beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, interumat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Kerukunan umat beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini tidak terjadi sikap saling curiga-mencurigai serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Adapun kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Ini anak-anak ya, untuk ide pokoknya dari paragraf 1 sampai paragraf ke-7 sudah Bu Yesi berikan ya. Silakan nanti kalian bisa baca sendiri. Dan ini tugas yang kedua, ayo mencoba. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Sekarang bersama dengan temanmu bandingkanlah nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Nah, ini silakan kalian bisa diskusikan dengan orang tuamu atau temanmu, atau apabila kalian dekat dengan teman ya, bisa bekerja sama. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai luhurnya apa? Ya. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai luhurnya apa? Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Nilai-nilai luhurnya apa? Dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai luhurnya apa saja? Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai luhurnya apa saja? Itu ya anak-anak ya, tugas kalian yang kedua. Tugas kalian bisa dilihat di halaman 84. Nah, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berikut beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kalau tadi tugasnya yang mencerminkan nilai-nilai ya, dan ini yang tidak mencerminkan nilai-nilai. Nah, contohnya di lingkungan sekolah, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada memilih teman hanya yang kaya saja. Apakah boleh? Ya, tidak boleh ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Yang ketiga ada menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera. Dan yang terakhir mengejek teman. Kemudian nilai-nilai luhur yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya, yang di rumah ini. Nah, di rumah tidak melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Kemudian tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga lain. Yang selanjutnya ada bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Di masyarakat, tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit,
melarang orang lain melakukan peribadatan sesuai dengan agamanya, kemudian minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan. Selanjutnya, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan. Itu tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Ayo mengamati, banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Yang ketiga, letak geografis dan strategisnya. Yang keempat, besarnya jumlah penduduk. Yang kelima, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Yang keenam, beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Nah, anak-anak, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semua tugas dibuat di buku tulis tema 1 ya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.